Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, kami dari grup 2 yang beranggotakan Dava Swada, saya sendiri Iswano Israel Windo, Nadiatul Hikmah, Niken Nur Aziza, Pipi Piani, Prasna Tribua Neswara Giri Tungga Putra, dan Reza Miftah Nur Hidayat akan mempresentasikan mengenai hak paten. Adapun di dalam hak paten, ada beberapa konten yang dapat kita bahas pada saat hari ini, yaitu apa itu paten, kedua apa itu hak paten dan pengertian hak paten menurut undang-undang, kemudian ketiga apa itu invensi, empat kaitan invensi dengan hak paten, mengapa invensi harus dipatenkan, kemudian keenam syarat invensi untuk dapat dipatenkan. Kemudian yang ketujuh, apa saja bentuk perlindungan paten? Kedelapan, hak dan kewajiban pemegang paten. Sembilan, fungsi hak paten dalam bisnis. Yang ke-10, sifat dari hak paten. Kemudian yang ke-11, cara mendaftarkan hak paten. Kemudian yang ke-12, hal-hal dan dokumen yang perlu diperhatikan dalam pengajuan hak paten. Kemudian yang ke-13, apakah pengajuan hak paten dapat dibatalkan? Yang ke-14, ketentuan dan biaya pendaftaran paten. Dan yang ke-15, lisensi dan imbalan hak paten. Kemudian yang terakhir, yang ke-16 adalah contoh dari hak kasus paten. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu apa itu paten. Berasal dari kata Inggris yang kemudian di Indonesia akan menjadi paten. Paten bisa kita sebut sebagai hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Seringkali arti kata diartikan secara salah. Salah satu diantaranya adalah kata paten. Paten itu sendiri telah diartikan dengan jelas dan tegas dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten di dalam UU Paten. Pasal 1 butir 1 UU Paten mengartikan paten sebagai hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Dengan dasar ketentuan ini, paten itu telah diartikan dengan kata teknologi sebagai artinya. Tidak ada arti lain paten itu selain dari teknologi. Nah, teknologi yang dimaksud ini adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan demi keberlangsungan dan kenyamanan hidup manusia, seperti misalnya komputer, telepon, pesawat terbang, dan lain-lain. Perlindungan atas inovasi teknologi ini berupa paten. Dalam praktiknya, seperti dua kejadian di bawah ini dapat ditunjukkan terjadinya salah pengertian atas kata paten yang masih terjadi. Hal ini menunjukkan pengguna tidak mau belajar tentang apa arti kata paten yang benar. Kemudian, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia memberikan penjelasan tentang ketiga unsur paten. Yaitu pertama, memiliki sifat kebaruan atau novelty. Sifat kebaruan ini dapat secara universal, seandainya pun pendaftaran invensi hanya di satu negara, tetapi invensi yang didaftarkan tersebut harus dapat dipastikan baru dan belum ada invensi serupa di seluruh dunia. Kemudian yang kedua, memenuhi langkah inventif. Langkah inventif ini kontribusi dari suatu invensi terhadap invensi terdahulu. Bila suatu invensi tidak memiliki kebaruan, tentu saja tidak memiliki kontribusi terhadap invensi terdahulu, atau dengan kata lain, langkah inventifnya tidak ada. Oleh karena itu, pemeriksaan langkah inventif baru dilakukan setelah terbukti bahwa suatu invensi mengandung nilai kebaruan. Langkah inventif dapat dikatakan sebagai langkah teknis yang berupa solusi bagi persoalan teknis yang dijumpai pada invensi atau cara sebelum atau prior art. Kemudian yang ketiga, dapat diterapkan dalam bidang industri. Hampir semua invensi yang memenuhi persyaratan termasuk dalam kategori pasal 1 butir 2 dan tidak termasuk kategori pasal 7 Undang-Undang tentang Paten dapat diproduksi atau dapat diterapkan dalam industri hampir tidak pernah dijumpai dalam kasus pemeriksaan paten. Kemudian apa itu hak paten? Dan pengertian hak paten menurut undang-undang. Menurut hak paten menurut undang-undang, ya, pasti kita tidak asing dan sering mendengar kata hak cipta dan hak paten. Meskipun sudah familiar dengan paten dan cipta, masih banyak pelaku usaha yang salah, bahkan tidak mengetahui kekayaan intelektual miliknya termasuk paten atau hak cipta. Padahal keduanya melindungi objek yang berbeda-beda meskipun sama-sama menjadi bagian dari hak kekayaan intelektual.
Paten diatur secara khusus di dalam UU nomor 13 tahun 2016, sedangkan hak cipta diatur di dalam UU nomor 28 tahun 2014. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil invensinya di bidang teknologi, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Nah, jika hak cipta menganut prinsip deklaratif di mana siapa yang mewujudkan ciptaannya terlebih dahulu akan memperoleh hak tersebut, maka dalam paten, siapa yang mendaftarkan invensinya terlebih dahulu akan memperoleh hak paten. Nah, demikian perbedaan antara hak paten dan juga hak cipta. Dalam hak paten, objek yang dilindungi adalah invensi. Invensi itu merupakan ide dari inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, berupa produk ataupun proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Lingkup perlindungan paten terdiri dari dua hal, yaitu paten dan paten sederhana. Paten akan diberikan untuk yang pertama invensi yang baru. Invensi dianggap baru sebagaimana dimaksud dalam jika pada tanggal penerimaan invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya. Teknologi yang diungkapkan sebelumnya merupakan teknologi yang telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan. Uraian lisan atau melalui peragaan, penggunaan, atau dengan cara lain yang memungkinkan seseorang ahli untuk melaksanakan invensi tersebut. Kemudian yang kedua, mengandung langkah inventif. Jika invensinya tersebut bagi seorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya. Kemudian yang ketiga, dapat diterapkan dalam industri. Sedangkan paten sederhana diberikan untuk setiap invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada dan dapat diterapkan dalam industri. Nah, secara umum hal-hal atau subjek yang dapat dipatenkan. Pertama, proses mesin dan barang-barang yang diproduksi dan digunakan. Proses di sini mencakup algoritma mesin, mencakup alat dan aparatus. Kemudian yang kedua, metode bisnis. Yang ketiga, sebagian besar perangkat lunak. Kemudian yang ketiga, teknik medis atau kedokteran. Kemudian yang kelima, teknik olahraga dan sejenisnya. Apa itu hak paten dan pengertian hak paten menurut undang-undang? Berbeda dengan jangka waktu perlindungan paten yang hanya berlaku selama 20 tahun dan 10 tahun untuk paten sederhana, jangka waktu hak cipta berlaku selama pencipta hidup hingga 70 tahun setelah pencipta meninggal. Ketika jangka waktu hak cipta berakhir, maka pencipta dan ahli warisnya hanya kehilangan hak untuk memperoleh manfaat ekonomi atas suatu ciptaan. Namun ciptaan tersebut selamanya tetap menjadi pemilik penciptanya. Artinya, ketika ada seorang yang menggunakan karya milik pencipta, maka pencipta atau ahli warisnya tetap memiliki hak untuk mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, mengubah judul dan anak judul ciptaan, serta mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi, mutilasi, dan modifikasi ciptaan. Dalam paten, ketika jangka waktu berakhir, maka invensi tersebut menjadi milik umum atau public domain. Setelah menjadi milik umum, maka pihak lain juga dapat menggunakan paten tersebut. Hal ini dilakukan agar tidak ada pihak yang menguasai, mengontrol, dan memonopoli suatu industri tertentu sehingga jangka waktu paten tidak selama jangka waktu hak cipta. Demikian penjelasan dari saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya di sini ada apa itu invensi. Kata invensi ini sepadan dengan invention dalam bahasa Inggris, yang dimana kata invensi ini memiliki makna yang berbeda dengan kata discovery. Kata discovery ini digunakan untuk maksud penemuan terhadap sesuatu yang sebenarnya sudah ada. Sedangkan kata invention ini digunakan untuk penemuan sesuatu yang sebelumnya memang belum pernah ada. Menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Paten, invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, yang berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk dan proses. Kaitan invensi dengan paten. Paten erat kaitannya dengan invensi, seperti halnya hak invensi pada paten.
Menurut aturan pasal 1 ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Hak tersebut adalah eksklusif yang diberikan kepada inventor atas hasil temuannya dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan sendiri atau memberikan persetujuan ke pihak lain untuk melaksanakannya. Di sini ada beberapa invensi yang dapat dipatenkan. Yang pertama, bersifat baru. Jika pada saat pengajuan permohonan paten, invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang digunakan sebelumnya atau yang belum pernah ada. Kedua, mengandung langkah inventif. Jika invensi tersebut merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik. Yang ketiga, dapat diterapkan dalam industri. Jika invensi tersebut dapat diproduksi atau dapat digunakan dalam berbagai jenis industri. Sesuai dengan peraturan dalam Undang-Undang Paten Pasal 4, ditegaskan juga bahwa invensi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kreasi estetika, ada skema, metode untuk sebuah kegiatan seperti kegiatan mental, permainan, dan bisnis. Ada aturan dan metode yang hanya memiliki isi program komputer. Pemaparan atau presentasi yang berisi informasi, lalu temuan berupa penggunaan produk dan bentuk baru dari senyawa yang sudah ada. Sementara program komputer yang tidak dianggap invensi adalah yang hanya berisi program tanpa memiliki karakter, efek teknik, dan penyelesaian masalah. Jika program komputer tersebut mempunyai karakter atau instruksi yang memiliki efek teknis dan fungsi untuk menghasilkan penyelesaiannya, maka merupakan invensi yang dapat diberi hak paten. Misalnya, algoritma dan enkripsi informasi. Mengapa invensi dipatenkan? Siklus produk yang dan meningkatkan persaingan merupakan tekanan besar bagi perusahaan untuk menjadi lebih inovatif dan atau memperoleh akses terhadap inovasi perusahaan lainnya, sehingga dapat menjadi dan kompetitif dalam pasar domestik maupun ekspor. Di sini ada beberapa alasan utama kenapa sebuah invensi harus dipatenkan. Yang pertama, posisi pasar yang kuat dan keuntungan persaingan. Jadi, buah paten eksklusif pada pemiliknya untuk mencegah menghentikan pihak lain untuk menggunakan secara komersial invensi yang sudah dipatenkan terlebih dahulu. Dengan cara begitu, dapat mengurangi ketidakjelasan, resiko persaingan, mendompleng, dan pembajakan. Yang kedua, ada keuntungan yang besar atau laba di investasi. Jika sebuah perusahaan sudah menginvestasikan sejumlah waktu dan uang yang signifikan dalam riset dan pengembangan, maka perlindungan paten dari investasi yang berkaitan akan membantu pembalian biaya dan memperoleh keuntungan tinggi dari investasi yang sebelumnya. Lalu yang ketiga ada akses terhadap peluang pasar baru. Pelisensian paten atau permohonan paten yang masih dalam proses kepada pihak lain dapat memberikan akses untuk masuk ke dalam pasar baru yang tidak dapat diakses sebelumnya. Keempat, mengurangi resiko pelanggaran. Dengan memperoleh paten, maka hal ini mampu mencegah pihak lain untuk mempatenkan invensi yang sama dan juga dapat mengurangi peluang-peluang oleh pihak lain sewaktu produk tersebut.
Yang kedua, kemampuan untuk memperoleh bantuan dan atau memperoleh dana dengan jumlah yang memadai. Bagi kepemilikan paten atau lisensi untuk menggunakan paten yang dimiliki oleh pihak lain dapat menunjukkan kemampuan yang dimiliki untuk meningkatkan jumlah modal dan produk tersebut. Yang keenam, alat yang efektif untuk para pemalsu dan pendompleng. Menegakkan secara efektif eksklusif yang diberikan oleh sebuah perlu dilakukan juga atau menjadi paten yang dilanggar tersebut menjadi perhatian yang berlaku bagi para pelaku paten. Dan terakhir di sini ada citra positif perusahaan. Di sini maka dia memberikan citra bagi perusahaan itu rekan bisnis, investor, pemegang saham, dan pelanggan dapat menganggap portofolio paten sebagai gambaran tingkat keahlian, spesialisasi, dan kapasitas teknologi perusahaan sudah terlihat lebih tinggi. Hal ini juga sangat bermanfaat untuk meningkatkan dana, meningkatkan profil perusahaan dan di pasar. Baik, terima kasih Pipi. Selanjutnya terdapat syarat invensi untuk dapat dipatenkan. Indonesia telah mengeluarkan aturan hukum baru untuk perlindungan hak paten, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Agar mendapatkan perlindungan paten, suatu invensi harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat 1 Jo Pasal 2 huruf A Undang-Undang Paten, yaitu invensi yang baru. Jika pada saat pengajuan permohonan paten, invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya. Seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, teknologi yang diungkapkan sebelumnya ini merupakan teknologi yang telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan, atau melalui peragaan, penggunaan, atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli di bidangnya untuk melaksanakan invensi tersebut sebelum tanggal penerimaan atau tanggal prioritas dalam hal permohonan yang diajukan dengan hak prioritas. Sehingga invensi yang baru ini merupakan hasil karya intelektual yang belum pernah dipublikasikan terlebih dahulu, baik dipublikasikan di media apapun. Adapun langkah yang harus segera diurus agar memperoleh hak paten dengan mengajukan permohonan. Setelah mengajukan permohonan, akan memperoleh tanggal penerimaan. Jika karya intelektual dipublikasikan sebelum memperoleh tanggal penerimaan, maka permohonan bisa gagal. Contohnya seperti metode untuk pemetaan kapasitas jaringan pipa gas bumi secara daring. Kemudian terdapat mengandung langkah inventif. Jika invensi tersebut merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik. Suatu invensi tidak dapat dipatenkan jika ada orang dengan keahlian rata-rata di bidang ilmiah atau teknis yang relevan dapat mengumpulkan berbagai informasi yang diketahui dan sampai pada hasil yang sama pada saat tanggal pengajuan permohonan paten. Contohnya seperti helm yang dilengkapi dengan alat yang dapat memberikan peringatan berupa getaran kepada pengendara yang terdeteksi mengalami kantuk dengan membaca gelombang otak. Kemudian dapat diterapkan dalam industri. Jika invensi tersebut dapat diproduksi atau dapat digunakan dalam berbagai jenis industri. Paten tidak akan diberikan jika invensi tidak dapat menjalankan fungsinya.
Di dalam Undang-Undang Paten juga menilai aspek moral seperti menolak perlindungan paten untuk invensi yang melibatkan fungsi berbahaya. Invensi berupa produk yang dapat diterapkan dalam industri harus mampu dibuat secara berulang-ulang atau secara massal dengan kualitas yang sama, sedangkan jika invensi berupa proses, maka proses tersebut harus mampu dijalankan atau digunakan dalam praktek. Contohnya seperti seorang inventor telah menemukan bahwa logam platinum memiliki sifat unik yang mencegah air agar tidak membeku menjadi es. Untuk memenuhi persyaratan keterterapan pada industri, maka inventor perlu menerapkan sifat logam tersebut pada industri pipa dengan melapisi pipa air dengan logam platinum untuk mencegah pipa meledak dalam cuaca beku. Sedangkan invensi yang tidak dapat diberi paten diatur dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten, meliputi proses atau produk yang pengumuman, penggunaan, atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, agama, ketertiban umum, atau kesusilaan. Contohnya pelaksanaan prosedur cloning manusia bertentangan dengan agama. Kemudian terdapat metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan atau hewan. Metode pemeriksaan dan metode perawatan merujuk pada metode diagnosa dan metode perawatan di bidang medis. Kemudian terdapat teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika, contohnya hukum Bernoulli pada sayap pesawat terbang. Kemudian makhluk hidup, kecuali jasad renik. Jasad renik merupakan makhluk hidup yang berukuran sangat kecil dan tidak dapat dilihat secara kasat mata, melainkan harus dengan bantuan mikroskop. Misalnya, amuba, ragi, virus, dan bakteri. Kemudian terdapat proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis. Contoh dari proses biologis seperti proses penyilangan yang bersifat konvensional atau alami, misalnya penyerbukan alami. Sedangkan contoh dari proses non-biologis seperti proses memproduksi tanaman atau hewan yang biasanya bersifat transgenik atau rekayasa genetika yang dilakukan dengan menyertakan proses kimiawi, fisika, penggunaan jasad renik, atau bentuk rekayasa genetika lainnya seperti proses biologis esensial pada hewan. Kemudian terdapat apa saja bentuk perlindungan paten. Sesuai dengan Undang-Undang tentang Paten yang berlaku, perlindungan paten terbagi menjadi paten dan paten sederhana. Adapun pada tabel ini terdapat batasan invensi di mana pada ciri teknis paten diberikan untuk invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. Kemudian ciri teknis paten sederhana diberikan untuk invensi yang baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada dan dapat diterapkan dalam industri. Kemudian cakupan klaim paten berupa produk, proses atau metode, atau gabungan antara produk dan proses atau metode. Kemudian cakupan klaim paten sederhana berupa produk atau proses atau metode. Kemudian jumlah klaim paten dapat terdiri dari satu atau lebih klaim mandiri dalam satu kesatuan invensi. Kemudian jumlah klaim paten sederhana hanya terdapat satu klaim mandiri dalam satu kesatuan invensi. Kemudian pada pengumuman pelaksanaan paten yaitu 18 bulan setelah tanggal penerimaan. Kemudian pengumuman pelaksanaan paten sederhana yaitu 3 bulan setelah tanggal penerimaan. Kemudian jangka waktu pengumuman paten yaitu selama 6 bulan. Kemudian jangka waktu pengumuman paten sederhana yaitu
selama 2 bulan. Kemudian pemeriksaan substantif paten dilaksanakan maksimum selama 30 bulan terhitung sejak tanggal pengajuan permohonan pemeriksaan substantif atau sejak berakhirnya masa pengumuman. Jika pengajuan permohonan substantif dilakukan sebelum tanggal pengumuman. Kemudian pemeriksaan substantif paten sederhana dilaksanakan maksimum 7 bulan sejak berakhirnya masa pengumuman. Kemudian jangka waktu perlindungan paten yaitu 20 tahun sejak tanggal penerimaan. Kemudian jangka waktu perlindungan paten sederhana yaitu 10 tahun sejak tanggal penerimaan. Selanjutnya terdapat hak dan kewajiban pemegang hak paten. Hak dan kewajiban pemegang paten diatur dalam pasal 19 hingga pasal 23 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Adapun pasal 19 ayat 1 yang berbunyi pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang dimilikinya dan untuk melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya a. Dalam hal paten produk, membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten. B. Dalam hal paten proses menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf A. Kemudian pada pasal 19 ayat 2 yang berbunyi larangan menggunakan proses produksi yang diberi paten sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat 1 huruf B. Hanya berlaku terhadap impor produk yang semata-mata dihasilkan dari penggunaan proses yang diberi perlindungan paten. Kemudian pasal 19 ayat 3 yang berbunyi dalam hal untuk kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan atau analisis, larangan sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat 1 dan pasal 19 ayat 2 dapat dikecualikan, sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang paten dan tidak bersifat komersial. Kemudian pasal 20 ayat 1 yang berbunyi pemegang paten wajib membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia. Kemudian pasal 20 ayat 2 yang berbunyi membuat produk atau menggunakan proses sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat 1 harus menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi, dan atau penyediaan lapangan kerja. Kemudian pasal 21 yang berbunyi setiap pemegang paten atau penerima lisensi paten wajib membayar biaya tahunan. Kemudian pada pasal 22 hingga pasal 23 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten mengatur mengenai jangka waktu perlindungan paten. Adapun pasal 22 ayat 1 yang berbunyi paten diberikan untuk jangka waktu 20 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan. Kemudian pasal 22 ayat 2 yang berbunyi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada pasal 22 ayat 1 tidak dapat diperpanjang. Kemudian pasal 22 ayat 3 yang berbunyi tanggal mulai dan berakhirnya jangka waktu paten dicatat dan diumumkan melalui media elektronik dan atau media non-elektronik. Kemudian pasal 23 ayat 1 yang berbunyi paten sederhana diberikan untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan. Kemudian pasal 23 ayat 2 yang berbunyi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat 1 tidak dapat diperpanjang. Kemudian pasal 23 ayat 3 yang berbunyi tanggal mulai dan berakhirnya jangka waktu paten sederhana dicatat dan diumumkan melalui media elektronik dan atau media non-elektronik. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Kak Dava. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan.
Di sini ada fungsi hak paten dalam bisnis. Fungsi hak paten dalam bisnis. Yang pertama, ada jaminan perlindungan hukum. Fungsi utama dari adanya hak eksklusif dalam sebuah bisnis adalah jaminan akan perlindungan hukum pada bisnis yang dijalankan. Jaminan hukum menjadi sangat penting untuk sebuah bisnis sehingga pengusaha perlu memasukkan bisnisnya untuk mendapatkan hak dagang, penemuan, dan daya cipta. Dengan adanya hak tersebut, suatu bisnis akan memperoleh perlindungan dan pengakuan sah. Perusahaan akan selalu menciptakan produk-produk baru yang tentunya membutuhkan hak eksklusif untuk memiliki kekuatan hukum. Dengan ini, perusahaan memiliki hak atas ide termasuk produk yang dihasilkan karena telah memperoleh hak yang sah dari pemerintah. Ini menjadi kekuatan hukum untuk perusahaan jika kedepannya terdapat masalah yang berkaitan dengan ide bisnis tersebut. Yang kedua, ada menambah kepercayaan konsumen. Diakui secara resmi oleh negara dengan otomatis akan membuat kepercayaan konsumen pada bisnis atau produk yang dihasilkan lebih baik. Dengan hak paten, perusahaan memiliki bukti yang kuat bahwa semua ide dan produk yang dihasilkan adalah asli dari perusahaan tersebut tanpa menduplikasi produk dari pihak lain. Hal tersebut akan menambah kepercayaan konsumen dan berdedikasi pada penemuan tersebut. Selanjutnya, yang ketiga ada memberi tambahan keuntungan. Mendaftarkan bisnis atau perusahaan guna mendapatkan pengakuan terhadap penemuan bisnis adalah kewajiban. Terlebih jika hal tersebut baru pertama kali ditemukan dan memiliki nilai ekonomi. Jika ingin perusahaan berjalan dengan baik, maka pengakuan terhadap inovasi ini perlu didapatkan untuk mendapatkan penghasilan pasif. Dengan kata lain, ketika orang lain ingin menggunakan karya tersebut, maka mereka harus membayar kepada perusahaan sebagai izin penggunaan. Yang keempat merupakan hak asas perusahaan, aset perusahaan. Fungsi lain dari hak paten adalah sebagai aset perusahaan yang bentuknya tidak berwujud namun bernilai besar. Pengakuan terhadap inovasi perusahaan adalah aset yang sangat berharga, karena tidak ada orang yang ingin idenya digunakan orang lain, apalagi tanpa lisensi. Dengan adanya hak eksklusif, perusahaan bisa memegang jaminan hukum atas inovasinya. Yang kelima ada mengurangi plagiarisme. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, tidak ada yang ingin karyanya ditiru atau digunakan tanpa izin. Plagiarisme adalah tindakan yang sangat merugikan untuk pemilik ide, namun dengan adanya hak paten, ide tersebut akan dianggap oleh semua orang sebagai pemilik pribadi atau kelompok dan memiliki kekuatan hukum yang kuat. Yang keenam adalah menghindari eksploitasi karya. Hal ini yang sangat merugikan selain plagiarisme adalah eksploitasi karya yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini bisa saja terjadi jika perusahaan tidak memiliki hak eksklusif untuk melindungi karyanya. Hak ini akan melindungi inovasi perusahaan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Ketujuh ada mengurangi kompetitor. Fungsi lain dari pengakuan dan perlindungan terhadap inovasi adalah kompetitor dalam bisnis yang dapat mengganggu masa depan bisnis. Dunia bisnis adalah dunia yang penuh dengan persaingan dan seringkali dijumpai plagiarisme terhadap produk tanpa hak eksklusif ini tentu saja akan membuat banyak pemilik inovasi justru harus bangkrut karena ketidakhadiran aturan yang jelas. Dengan adanya hak ini, perusahaan dapat menjadi pemegang lisensi tunggal terhadap produk dan ide-ide perusahaan. Perusahaan akan mendapatkan pengakuan sebagai satu-satunya dan tidak ada produk yang serupa. Jika ada yang merekomendasikan atau mengklaim, maka dapat menuntut sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Yang ke-8 ada memperluas jangkauan bisnis. Terakhir, kepercayaan diterima perusahaan sebagai pencipta produk-produk berkualitas dan satu-satunya yang akan membuat bisnis berkembang dengan cepat. Jangkauan bisnis akan semakin luas dan menembus pasar global karena adanya hak dan pengakuan inovasi, sehingga tidak akan ada yang meragukan kredibilitas perusahaan jika hak tersebut sudah dikantongi. Selanjutnya, sifat dari hak paten. Sifat dari hak paten yang pertama memberikan perlindungan hukum atas setiap karya intelektual di bidang teknologi sehingga terjamin hak kepemilikan pemegang paten. Yang kedua ada mewujudkan iklim yang lebih baik bagi kegiatan invensi di bidang teknologi sebab teknologi memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan nasional secara umum dan khususnya sektor industri. Yang ketiga memberikan insentif pada inventor
dalam melakukan inovasi baru melalui hak eksklusif dan atas invensi yang dihasilkannya. Yang keempat, sarana mengungkapkan terbuka mengenai inovasi teknologi terkini yang dipatenkan sehingga masyarakat dapat memanfaatkannya untuk menyempurnakan dan pengembangan teknologi lebih lanjut. Cara mendaftarkan hak paten. Di sini ada cara mendaftarkan hak paten dari dgip.go.id. Yang pertama adalah meregistrasi akun di paten.dgip.id. Selanjutnya membuat permohonan untuk mendaftarkan hak paten. Setelah itu mengunggah data dukungan yang dibutuhkan, mengisi formulir yang tersedia, dan melanjutkan pembayaran dengan pemesanan kode billing paten. Selanjutnya melakukan pembayaran dengan klik pemesanan kode billing substantif. Jika dirasa semua benar, sudah diisi dengan benar, selanjutnya klik selesai dan permohonan akan diproses oleh pihak paten.dgip.go.id. Berikut data dukungan yang diunggah. Yang pertama ada deskripsi permohonan paten dalam bahasa Indonesia, ada klaim, abstrak, gambar invensi PDF, dan gambar untuk publikasi JPEG berbentuk JPEG, surat pernyataan kepemilikan invensi dan inventor, surat pengalihan hak jika inventor dan pemohon berbeda atau pemohon merupakan badan hukum, surat kuasa jika diajukan melalui konsultan, surat keterangan UMK jika pemohon merupakan usaha mikro atau usaha kecil, SK akta pendirian jika pemohon merupakan lembaga pendidikan atau litbang pemerintah. Berikutnya adalah hal-hal dan dokumen yang perlu diperhatikan dalam pengajuan hak paten. Untuk mendapatkan perlindungan hak paten di Indonesia, seorang inventor harus mengajukan permohonan paten di Indonesia dalam hal ini kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atau DJHKI. Sangat disarankan bahwa penemu terlebih dahulu melakukan penelusuran sebelum mengajukan permohonan paten untuk melihat apakah invensi yang diusulkan memenuhi persyaratan kebaruan, artinya tidak ada yang pernah diungkapkan sebelumnya, termasuk penemu itu sendiri. Setelah melakukan penelitian dan mengasumsikan invensi yang akan dipatenkan masih mengandung hal-hal baru. Langkah selanjutnya adalah menyiapkan spesifikasi paten sekurang-kurangnya meliputi satu, judul penemuan, kedua, latar belakang penemuan yang menjelaskan teknologi yang ada dan masalah teknologi yang coba dipecahkan oleh invensi tersebut. Yang ketiga, penjelasan singkat invensi yang menjelaskan secara singkat dan ciri-ciri dari invensi. Keempat, penjelasan lengkap dari invensi yang menjelaskan bagaimana mengimplementasikan invensi. Kelima, gambar teknis jika perlu untuk menjelaskan penemuan lebih lanjut. Uraian singkat lukisan untuk menjelaskan gambar teknik terlampir. Ketujuh, ringkasan penemuan dalam 1 atau 2 paragraf. Yang kedelapan, klaim yang menentukan fitur apa yang menurut penemunya baru dan inventif, dan oleh karena itu berhak mendapatkan paten. Spesifikat paten merupakan salah satu hal yang diperlukan pada saat pengajuan permohonan paten untuk memperoleh tanggal penerimaan. Selain formulir permohonan yang telah diisi lengkap sebanyak 4 rangkap dan juga pembayaran biaya permohonan paten sebesar Rp750.000. Jika persyaratan tersebut terpenuhi, akan diberikan tanggal pengajuan. Persyaratan lainnya berupa formalitas dapat diselesaikan dalam waktu 3 bulan sejak tanggal pemberitahuan dan juga diperpanjang 2 kali masing-masing 2 dan 1 bulan. Persyaratannya adalah yang pertama adalah deklarasi hak, yaitu deklarasi hak pemohon untuk pengajuan paten, lalu surat pengalihan hak yang merupakan bukti pengalihan hak dari pencipta kepada pemohon paten apabila pencipta dan pemohon bukan orang yang sama. Yang ketiga adalah surat kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa, lalu foto KTP, fotokopi KTP atau identitas pemohon.
Jika pemohon adalah orang perseorangan, lalu ada fotokopi akta pendirian badan hukum yang telah dilegalisir apabila pemohon adalah badan hukum. Lalu ada fotokopi NPWP, lalu fotokopi KTP atau identitas orang yang mengatasnamakan hukum pemohon untuk menandatangani surat pernyataan dan surat kuasa. Lalu berikutnya adalah apakah pengajuan hak paten dapat dibatalkan? Undang-Undang Paten menegaskan bahwa ada 3 macam pembatalan paten, yaitu pertama, karena batal demi hukum, lalu yang kedua adalah batal atas permohonan pemegang paten, dan ketiga, batal karena adanya gugatan. Paten yang dinyatakan batal demi hukum apabila pemegang paten tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang yang akan diberitahukan secara tertulis oleh Ditjen HKI kepada pemegang paten serta penerima lisensi dan mulai berlaku sejak tanggal pemberitahuan tersebut. Paten yang dinyatakan batal demi hukum ini akan dicatat dan diumumkan. Untuk pembatalan paten atas permohonan pemegang paten dilakukan oleh Ditjen HKI untuk seluruh atau sebagian atas permohonan paten yang diajukan. Atas pembatalan paten ini tidak dapat dilakukan jika penerima lisensi tidak memberikan persetujuan secara tertulis yang dilampirkan pada permohonan pembatalan tersebut. Selanjutnya, keputusan pembatalan paten tersebut diberitahukan secara tertulis oleh Ditjen HKI seperti batal demi hukum. Sedangkan untuk pembatalan paten karena gugatan terjadi karena adanya gugatan yang diajukan oleh pihak ketiga kepada pemegang paten melalui pengadilan niaga dalam hal paten tersebut, sama dengan paten lain yang telah diberikan kepada pihak lain untuk invensi yang sama berdasarkan undang-undang. Gugatan pembatalan dapat juga dilakukan oleh jaksa terhadap pemegang paten atau penerima lisensi dalam hal pemberian lisensi wajib ternyata tidak mampu mencegah berlangsungnya pelaksanaan paten dalam jangka waktu 2 tahun sejak tanggal pemberian lisensi wajib yang bersangkutan atau sejak tanggal pemberian lisensi wajib pertama dalam hal diberikan beberapa lisensi wajib. Selanjutnya, ketentuan dan biaya pendaftaran paten. Ketentuan dan biaya pendaftaran paten. Yang pertama, biaya pendaftaran paten mulai dari 15 juta. Kedua, pembayaran melalui transfer ke rekening konsultan HKI sebagai berikut. Yang pertama, bisa melalui Bank BCA atas nama IPindo, dan yang kedua melalui Bank BRI atas nama IPindo. Yang ketiga, apabila pembayaran melalui kartu kredit, maka pembayaran dalam mata uang USD dengan menggunakan nilai tukar dari PayPal atau PayPal Exchange Rate. Pembayaran menggunakan kartu kredit dikenakan charge 5%. Yang keempat, pembayaran dengan kartu kredit menggunakan PayPal dan cukup dilakukan secara online, dan pembayaran diberikan melalui email bersamaan diterbitkannya invoice. Selanjutnya yang kelima, setelah melakukan pembayaran, harus melakukan konfirmasi pembayaran pada website www.ipindo.com. Dan yang terakhir, proses pengerjaan baru dikerjakan setelah pembayaran dan persyaratan diterima. Next. Nah, ini adalah rincian biaya pendaftaran paten, meliputi biaya PNBP Kemenkumham pendaftaran paten sebesar 1.500.000, kemudian biaya PNBP Kemenkumham pemeriksaan substantif paten sebesar 3 juta, selanjutnya biaya administrasi dan pemrosesan di IPindo sebesar 3 juta, biaya minimal pembuatan spesifikasi paten, kelengkapan surat formalitas, dan surat-surat substantif sebesar 4.500.000, dan terakhir biaya sewa jasa konsultan sebesar 3 juta, dan biaya minimal total keseluruhannya yaitu 15 juta. Next. Selanjutnya, lisensi dan imbalan hak paten. Lisensi paten. Lisensi menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten atau Undang-Undang Paten adalah izin berupa perjanjian tertulis yang diberikan oleh pemegang paten kepada penerima lisensi
guna menggunakan paten tersebut dalam jangka waktu dan syarat tertentu. Sesuai pada pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Paten, pemegang paten berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi baik eksklusif maupun non-eksklusif. Nah, di sini yang dimaksud dengan perjanjian eksklusif adalah perjanjian yang hanya diberikan kepada satu penerima lisensi dan atau dalam waktu tertentu atau dalam wilayah tertentu. Kemudian yang dimaksud dengan perjanjian non-eksklusif adalah perjanjian yang dapat diberikan kepada beberapa penerima lisensi dan atau dalam beberapa wilayah. Selanjutnya, berakhirnya lisensi hak paten diatur dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang hak paten. Adapun yang mengakhiri hak paten sesuai pada Undang-Undang Paten antara lain, masa berlaku selama 20 tahun sudah berakhir. Jika sudah berakhir selama 20 tahun, maka hak paten tidak bisa diperpanjang lagi. Next. 4 jenis lisensi paten. Yang pertama, lisensi biasa. Lisensi biasa atau lisensi sukarela adalah pemberian lisensi berdasarkan keinginan pemegang paten yang dilakukan melalui perjanjian dan berlaku sama seperti pemberian lisensi pada jenis hak kekayaan intelektual lainnya. Yang kedua, lisensi pemerintahan. Lisensi pemerintah adalah pemberian lisensi agar paten tersebut dilaksanakan oleh pemerintah. Tentunya tidak semua paten dapat dimonopoli oleh pemerintah dengan dalih lisensi pemerintah. Paten yang dilaksanakan pemerintah dilakukan secara terbatas semata-mata untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan bersifat non-komersial. Dalam pasal 109 ayat 2 Undang-Undang Paten. Yang ketiga, lisensi wajib. Berbeda dengan lisensi biasa yang bersifat opsional, pada lisensi wajib merupakan lisensi untuk melaksanakan paten yang dilaksanakan atas dasar keputusan Menteri pada pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Paten. Lebih lanjut, permohonan dan pemberian lisensi wajib diatur pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Lisensi Wajib Paten atau Permenkumham 30/2019. Dan perubahannya pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 14 Tahun 2021 atau Permenkumham 14/2021. Next. Lisensi wajib dapat diberikan dengan alasan. Yang pertama, pemegang paten tidak melaksanakan paten produk, paten proses, dan paten metode di Indonesia dalam jangka waktu 36 bulan setelah diberikan paten. Yang kedua, paten telah dilaksanakan dengan cara merugikan kepentingan masyarakat. Dan yang ketiga, paten hasil pengembangan dari paten yang telah diberikan sebelumnya tidak bisa dilaksanakan tanpa menggunakan paten pihak lain yang masih dalam perlindungan. Perlindungan lisensi wajib berakhir saat ini tertuang dalam pasal 103 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Paten. Adapun perlindungan lisensi wajib berakhir saat yang pertama berakhirnya jangka waktu lisensi, kedua putusan pengadilan niaga, dan yang ketiga pembatalan berdasarkan keputusan Menteri atas permohonan pemegang paten. Next. Dan yang keempat, jenis lisensinya yaitu cross licensing. Cross licensing adalah lisensi silang yang dilakukan apabila sebuah paten merupakan hasil turunan atau pengembangan dari paten sebelumnya. Jadi, kedua pemilik paten bisa memberikan lisensi satu dan yang lain. Sejatinya, cross licensing ini merupakan bagian dari licensing wajib yang berarti sifatnya wajib untuk diberikan untuk pelaksanaan paten kedua dengan ketentuan yang tertuang dalam pasal 16 Permenkumham 30/2019. Sebagai berikut, yang pertama, invensi yang diklaim dalam paten kedua harus memiliki penyempurnaan teknis
yang penting dengan signifikansi ekonomi yang bermakna dalam kaitannya dengan invensi yang diklaim dalam paten pertama. Yang kedua, pemegang paten berhak saling memberikan lisensi untuk menggunakan paten pihak lainnya berdasarkan persyaratan yang wajar. Yang ketiga, lisensi wajib paten pertama tidak dapat dialihkan kecuali bersama-sama dengan paten kedua. Dan keempat, pemohon atau kuasanya telah berusaha mengambil langkah-langkah dalam jangka waktu paling lama 12 bulan untuk mendapatkan lisensi dari pemegang paten atas dasar persyaratan dan kondisi yang wajar, tetapi tidak memperoleh hasil. Apabila perjanjian lisensi tersebut ingin berlaku secara sah dan memiliki kekuatan hukum, harus terlebih dahulu dicatat dan diumumkan oleh Menteri Hukum dan HAM dalam pasal 79 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Paten. Next. Selanjutnya, imbalan hak paten. Pada pasal 12 ayat 3 Undang-Undang 14 tahun 2001 tentang paten, di mana disebutkan bahwa inventor sebagaimana pada ayat 1 dan 2 berhak mendapatkan imbalan yang layak dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang diperoleh dari invensi. Hal tersebut yang mendasari pengusulan menggunakan sebagai dari fee atas royalti invensi dipergunakan untuk memberikan imbalan bagi inventor. Adapun bentuk imbalan yang dapat dibayarkan berdasarkan satu, jumlah tertentu dan sekaligus yang kedua persentase, ketiga gabungan antara 1 dan 2 yaitu jumlah tertentu dan sekaligus persentase, yang keempat gabungan antara persentase dan hadiah atau bonus, atau yang kelima bentuk lain yang disepakati para pihak yang bersangkutan dan yang besarnya ditetapkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan tersebut. Berdasarkan undang-undang di atas, usulan imbalan yang dimintakan adalah berupa bagian dari pembayaran royalti yang dibayarkan dengan berbagai bentuk, seperti dengan bentuk persentase tertentu. Kajian dari Kemenristek menyebutkan bahwa hal ini dimaksudkan sebagai bentuk keadilan dan motivasi yang lebih bagi para inventor untuk berkarya dalam kerangka yang lebih luas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Kak Reza. Terima kasih untuk teman saya Nadia yang sudah melakukan presentasi. Di sini saya Reza Miftahul Hidayat akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Kasus hak paten yang ada di luar negeri, contohnya yang pertama, Lenovo langgar hak paten Nokia. Pengadilan Munich memutuskan pada bulan September tahun 2020 bahwa Lenovo melanggar salah satu paten Nokia. Pengadilan menuntut pengambilan serta kembalian produk dari pengecer atau pengedar. Namun keputusan itu terhenti pada bulan November oleh Pengadilan Banding Jerman. Melindungi hak paten seperti yang dilakukan Nokia terhadap Lenovo dapat dilakukan oleh pemegang hak melalui pengadilan niaga. Nokia mengajukan berbagai tuntutan hukum kepada Lenovo pada tahun 2019 terkait dugaan pelanggaran 20 paten teknologi kompresi video yang terjadi di Amerika Serikat, Brazil, India, hingga Jerman. Atas gugatan tersebut, Pengadilan Munich memutuskan bahwa Lenovo sebagai tergugat telah terbukti melanggar salah satu hak paten Nokia. Kemudian memerintahkan kepada Lenovo untuk melakukan percobaan serta menarik kembali produk dari pengecer. Selain itu, Nokia juga menyebut bahwa pihak Lenovo akan melakukan pembayaran keseimbangan bersih kepada Nokia. Meski saat ini namanya tidak sepopuler dulu, namun Nokia tercatat masih memegang sekitar 20.000 kelompok paten. Beberapa di antaranya bahkan dinilai penting untuk standar teknologi 5G yang mencakup lebih dari 3.500 kelompok paten. Oleh karena itu, penting bagi kalangan maupun termasuk perusahaan yang memegang hak paten untuk mengetahui bagaimana cara melindungi hak paten yang dimiliki. Lantas, apa upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mempertahankan hak paten?
Seperti halnya upaya hukum yang dilakukan oleh pihak Nokia, yaitu dapat dilakukan para pemegang paten di Indonesia untuk mempertahankan haknya adalah dengan cara mengajukan gugatan. Gugatan yang dimaksud merupakan gugatan ganti rugi yang diajukan ke pengadilan niaga dalam pasal 143 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten atau UU Paten. Contoh kasus hak paten yang kedua di luar negeri. Nah, di sini ada Apple didenda senilai 442 miliar akibat melanggar paten Qualcomm. Pengadilan Amerika Serikat untuk Distrik Selatan California pada Jumat 15 Maret 2019 memerintahkan Apple untuk membayar ganti rugi sebesar 31 US dollar atau 31 dolar atau sekitar 442 miliar kepada Qualcomm karena terbukti melanggar paten milik produsen chip itu atas teknologi yang disematkan pada iPhone seri tertentu. Teknologi yang ditemukan Qualcomm dan digunakan Apple memungkinkan Apple memasuki pasar dan menjadi sangat sukses. Kata Wakil Presiden Eksekutif dan Penasihat Umum Qualcomm, Don Rosenberg, dalam pernyataan resmi yang dipublikasikan Qualcomm dikutip pada Sabtu 16 Maret 2019. Pengadilan menetapkan Apple telah melanggar paten Qualcomm dalam nomor 8.838.949 dan 9535.490 yang digunakan pada iPhone seri 7 Plus, iPhone 7, 7 Plus, iPhone 8, 8 Plus, dan iPhone 8X. Sementara pada iPhone 8 dan iPhone 8 Plus dan iPhone X juga dinyatakan melanggarkan paten Qualcomm dengan nomor 8.633.936. Hakim pengadilan memerintahkan Apple membayar ganti rugi kepada Qualcomm dengan senilai 31 juta dolar atas pelanggaran paten yang dimulai sejak 6 Juli 2017. 3 paten yang dilanggar mencakup teknologi yang ditentukan oleh Qualcomm di San Diego. Nah, vonis ini juri bulat hari ini adalah kemenangan terbaru dalam litigasi paten kami di seluruh dunia, diarahkan untuk meminta pertanggungjawaban dari pihak Apple atas penggunaan teknologi berharga kami tanpa membayarnya, kata Rosenberg. Rosenberg juga menambahkan 3 paten yang ditentukan yang dilanggar oleh Apple. Sebagian kecil dari portofolio berharga Qualcomm yaitu puluhan ribu paten. Kami bersyukur bahwa pengadilan di seluruh dunia menolak strategi Apple untuk tidak bersedia membayar penggunaan IP kami. 3 paten Qualcomm yang dilanggar Apple mendukung berbagai fitur smartphone populer. Paten Amerika Serikat dengan nomor 8.838.949 memungkinkan boot tanpa flash. Memungkinkan boot tanpa flash yang menghilangkan biaya dan jejak memori flash terpisah serta memungkinkan ponsel cerdas untuk terhubung ke internet dengan cepat setelah dinyalakan. Paten dengan nomor 9.35.490 memungkinkan aplikasi pada ponsel pintar mengakses data ke internet dengan cepat dan efisien dengan bertindak sebagai
kayak pengatur cerdas untuk prosesor aplikasi modem. Sedangkan paten nomor 8.633.936 memungkinkan kinerja tinggi dan grafik visual. Yang kayak untuk game sekaligus meningkatkan masa pakai baterai pada HP. Paten ini berada di luar prosesor modem. Dalam 6 bulan terakhir, pengadilan paten di Cina dan Jerman juga telah memutuskan bahwa Apple melanggar paten esensial non-standar milik Qualcomm. Kasus hak paten yang ada di Indonesia. Contohnya yang pertama, pelanggaran yang menimpa PT Niko Elektronik Indonesia melawan Edi Janto. PT Niko Elektronik Indonesia menjalankan kegiatan usaha antara lain di bidang perakitan dan pendistribusian barang-barang elektronik, antara lain dispenser air dengan menggunakan pintu dengan penutup keran selama kurang lebih 5 tahun. PT Niko Elektronik Indonesia baru mengetahui bahwa Edi Janto telah mempunyai pendaftaran paten sederhana atas dispenser yang dilengkapi dengan pintu untuk menutup keran tersebut, yaitu invensi dengan judul dispenser yang dilengkapi dengan pintu untuk menutup keran. Pada tanggal 4 Januari 2005, nomor pendaftaran ID 00000553. PT Niko Elektronik Indonesia juga menemukan sudah ada invensi yang sama telah terdaftar di Cina, yang terdaftar sejak tanggal 21 Mei 2003. Oleh karena itu, PT Niko Elektronik Indonesia berkepentingan terhadap barang yang berupa dispenser dengan dilengkapi pintu untuk menutup keran yang selama ini sudah dirakit dan didistribusikan di dalam kegiatan usaha sehari-harinya. Maka PT Niko Elektronik Indonesia mengajukan permohonan kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk membatalkan paten sederhana atas nama Edi Janto, karena paten sederhana tersebut tidak memiliki unsur kebaruan sebagaimana yang diisyaratkan di dalam UU Paten. Nah, Pengadilan Niaga memutuskan menerima permohonan dari PT Niko Elektronik Indonesia untuk membatalkan paten sederhana milik Edi Janto dengan alasan bahwa penemuan hak paten milik Edi Janto terbukti tidak memiliki unsur pembaruan karena penemuan tersebut terbukti sudah didaftarkan hak patennya di Cina. Atas putusan tersebut, Edi Janto mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, tapi Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Edi Janto dalam putusan nomor 861 K/PDT.Sus/2008 pada tanggal 8 Januari 2009. Atas putusan MA Mahkamah Agung, Edi Janto mengajukan peninjauan kembali secara lisan di kepaniteraan Pengadilan Niaga pada tanggal 15 Juni 2009. Akan tetapi permohonan PK ini juga ditolak oleh Mahkamah Agung. Contoh yang kedua yang ada di Indonesia, kasus pelanggaran atas hak paten mengenai penciptaan tanaman varietas baru. PT BC, anak perusahaan dari PT Khairon Pukhen merupakan produsen bibit jagung unggul seperti produsen benih lainnya. Progresi benih diserahkan ke petani-petani jagung lokal dengan ikatan kontrak. Seorang petani bernama Pak Tukirin mengikuti program propagasi bibit jagung produksi
yang diproduksi oleh PT BC tersebut selama beberapa tahun. Bahkan sempat memenangkan juara terbaik kedua penghasil benih jagung sekecamatan Ngeronggot. Setelah selesai kontrak pembenihan dengan PT BC, Pak Tukirin membeli benih jagung ke PT BC, dan Pak Tukirin membudidayakan dengan tujuan konsumsi dan bukan penangkaran benih. Dari sini Pak Tukirin mencoba untuk menciptakan bibit yang terbaik, bibit unggul, berdasarkan pengalamannya yang sudah diikuti. Kegiatan ini kemudian dilaporkan oleh PT BC sebagai tindakan pelanggaran PVT, jagung produksi dari PT BC. Setelah tidak terbukti demikian, tuntutan dialihkan sebagai pelanggaran berupa peniruan cara berbudaya. Pada tanggal 15 Februari lalu, Majelis Hakim mengajukan Pengadilan Negeri Nganjuk yang diketahui oleh Makmun Mas Duki menjatuhkan vonis pidana penjara 6 bulan dan hukuman percobaan 1 tahun tidak boleh menanam jagung, serta denda 200.000. Hukuman ini dijatuhkan majelis atas dasar sertifikasi liar paten benih milik PT BC yang dilakukan oleh Pak Tukirin. Majelis menilai Tukirin telah melanggar pasal 61 ayat 1 B JO. Pasal 14 ayat 1 UU nomor 12/1992 tentang sistem budaya tanaman. Secara hukum, tuntutan atas Pak Tukirin memiliki banyak kecacatan. Tuduhan yang dikenakan terhadap Pak Tukirin tidak berdasarkan hukum sama sekali. Fakta kejadian bahwa Pak Tukirin ini mencoba melakukan persilangan dengan cara sendiri, kemudian dituduh merupakan usaha sertifikasi yang ilegal berdasarkan UU atau berdasarkan undang-undang. Jadi Pak Tukirin ini sebenarnya ingin mencoba membuat bibit unggul sendiri. Nomor 12 mengenai sistem budidaya. Undang-Undang nomor 12 mengenai sistem budidaya tumbuhan, bila dicermati tuntutan tersebut sangat menyimpang dari kejadian yang sebenarnya. Nah, di sini jadi konflik sama pasal juga, dan aslinya itu mungkin nggak berhak si Pak Tukirin ini kena pasal, karena mungkin Pak Tukirin mencoba untuk melakukan bibit jagung yang terbaik yang diinginkan oleh Pak Tukirin. Jadi Pak Tukirin ini ingin mencoba membuat bibit jagung yang terbaik dari hasil dengan caranya sendiri, berdasarkan pengalaman Pak Tukirin. Petani kecil yang umumnya awam terhadap hal-hal yang bersangkutan dengan kontrak perjanjian dan hukum menjadi sasaran empuk penuntutan hukum yang tidak jelas dasarnya. Tanpa adanya perlawanan, petani tidak berkutik dalam sistem hukum karena tidak mampu menyewa pengacara, bahkan pembayaran biaya sidang. Terima kasih buat teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang salah atau kata-kata yang salah dari kelompok saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.